Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast perdana DPK Pradana Kota Manado di edisi Pemuda Mengkaji. Korelasi antara budaya dan juga agama menjadi salah satu perbincangan saat ini di masyarakat umum maupun kalangan pemuda. Nah, hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah salah satu tokoh umat Hindu di Kota Manado, dan saat ini beliau menjabat sebagai Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Manado, Bapak Idewa Ketutgianya. Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Terima kasih. telah datang di podcast perdana kami. Najik membahas mengenai tentang agama dan budaya. Gimana sih menurut Anji korelasi antara budaya dan agama menurut pandangan agama Hindu? Baik, terima kasih. Deklarasi korelasi antara budaya dan agama, apa terlebih kita sebagai umat Hindu, sangatlah dekat. Nah, Bapak akan menyampaikan dulu definisi daripada budaya dan agama, supaya kita clear dulu, kita paham apa itu budaya, apa itu agama. Kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu adalah pikiran, akal budi yang diciptakan oleh masyarakat tertentu pada tempat tertentu, dan itu dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Ada juga yang mengatakan bahwa budaya itu adalah ciptaan akal budi karsa masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dan dijalankan oleh masyarakat tersebut. Itulah kira-kira yang terkait dengan definisi budaya. Yang kedua, apa itu agama? Tentu saya juga akan merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa agama itu tidak lain adalah sistem pemujaan atau penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau kita biasa menyebutnya dengan ide Sang Yang Widi Wasa, sesuai dengan tata aturan agama masing-masing. Itu yang disebut dengan agama. Sekarang tentu adik tadi menanyakan bagaimana korelasi antara budaya dan agama. Antara budaya dan agama itu sangat erat sekali. Agama itu sangat membutuhkan budaya untuk mengembangkan suatu agama. Jadi agama itu bisa berkembang dan dikembangkan lewat budaya. Demikian juga budaya itu akan bisa bertahan apabila terkait dengan agama. Contoh kita di Bali ya, tidak hanya di Bali saja, bahkan umat Hindu yang ada di luar Bali, masyarakat Hindu Bali yang ada di luar Bali, itu masih tetap ajak melaksanakan budaya agamanya. Sangat erat sekali. Jadi kita di Hindu Bali itu terkait sekali dengan seninya. Setiap kegiatan keagamaan pasti ada seni yang dimunculkan, apakah itu seni tari dan lain-lain, termasuk seni ukir. Kita lihat di setiap pura itu banyak sekali ukiran-ukiran khas, hasil dari karya cipta manusia yang diwariskan sampai saat ini. Itu barangkali korelasinya ya. Jadi antara agama dan budaya tidak bisa dipisahkan, karena satu dengan yang lain saling membutuhkan. Demikian. Jadi mengenai budaya dan juga agama ini hubungannya sangat erat dan tidak bisa terpisahkan ya. Najik, mengenai tentang prosesi persembahyaan kita saat ini, ada pertanyaan juga, apakah
Saat ini kita berdasarkan atas lontar atau sumber dari Weda. Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan prosesi persembahyangan yang kita lakukan di Indonesia ya, apalagi yang khusus umat Hindu di Bali ya. Karena di Bali itu sangat erat sekali dengan lontar ya. Nah, apakah itu bersumber dari Weda atau lontar? Lontar. Ya. Bapak katakan itu bersumber dari Weda, khususnya Weda Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita. Nah, Bapak dapat sebutkan bab 9 Sloka 26 yang bunyinya seperti ini. Patram puspan palam toyang yomi bhaktya prayasjati tat aham bhaktyu paritam asmani praya tat mana. Artinya, siapapun yang dengan bakti mempersembahkan padaku daun, bunga, buah-buahan, atau air, persembahan yang didasari oleh cinta dan keluar dari hati yang suci, itu aku terima. Ini rujukannya, seperti Bapak sampaikan tadi, adalah Bhagavad Gita, Adhyaya 9, Sloka 26. Jadi jelas, prosesi persembahyangan yang kita lakukan di Indonesia itu adalah bersumber dari Weda. Akan tetapi Bapak perlu jelaskan juga, lontar-lontar yang ada di Bali juga itu sebenarnya juga bersumber dari Weda. Jadi boleh dikatakan lontar-lontar itu adalah kearifan lokal kita yang kita miliki di Bali. Jadi semuanya sebenarnya bersumber juga dari Weda. Jadi walaupun itu lontar yang saat ini masih juga dipegang, dilaksanakan, itu juga bersumber dari Weda. Nah, tadi sahabat sudah sebutkan tadi ya, itu berasal dari Bhagavad Gita. Bahkan mungkin dari Weda-Weda yang lain masih ada sumber, tetapi Bapak coba berikan satu ini sebagai pegangan yang bersumber dari Bhagavad Gita. Karena kitab suci kita, Bhagavad Gita ini sangat akrab, sangat banyak dibaca oleh umat manusia, saya katakan. Bukan hanya Hindu di Bali saja, Hindu di Indonesia. Sekarang Bhagavad Gita ini sudah banyak dibaca oleh umat manusia di seluruh dunia. Jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa sumber rujukan prosesi persembahyangan yang kita lakukan di Indonesia adalah kitab suci Weda. Berdasarkan dari kutipan Weda tadi, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan saat ini adalah berasal dari Weda yang didasari dengan tulus ikhlas. Jadi cara kita untuk menyembah Ida Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa itu. Nah, dari hal tersebut, apakah menurut Aji nih, budaya saat ini berpotensi tidak sih untuk menghilangkan suatu agama? Ya, baik. Terima kasih, ini pertanyaan juga yang sering juga ditanyakan. Bahkan menjadi kekhawatiran sebagian umat kita ya. Waduh, ini budaya asing ini bisa menghilangkan agama kita. Ada yang berkata seperti itu. Tapi kalau bagi Aji ya, budaya itu tidak bisa menghilangkan suatu agama. Justru ketika agama itu masih ajak ya, masih tetap dipertahankan, dilaksanakan oleh umat ya, kelompok masyarakat, yang kira budaya agama itu tidak bisa dihilangkan oleh suatu budaya. Karena justru budaya itu sebagai saluran untuk mengembangkan agama. Jadi agama itu
pengembangannya seperti di awal Haji sampaikan tadi kan lewat budaya. Nah, begitu juga budaya ini akan tetap bertahan kalau dia menjalankan keagamaan. Jadi budaya ini nafasnya agama, dia juga akan kuat. Oleh sebab itulah di awal tadi sudah sampaikan bahwa kedua-duanya ini adalah saling membutuhkan, tidak akan saling menghilangkan. Jadi agama akan tetap bertahan sepanjang agama itu masih dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Kecuali penganutnya sudah tidak ada, ya pasti hilanglah. Bersamaan juga budaya itu akan hilang. Jadi budaya itu sebenarnya memperkuat sebenarnya suatu agama. Lihatlah kebiasaan kita di Bali ya. Di mana saja orang Bali ya yang berada, walaupun tidak di Bali, di luar Bali, tetap dia akan mempertahankan agamanya lewat budaya yang dia miliki. Ya, kalau kita sebagai orang Hindu Bali itu kental sekali dengan budaya seninya ya. Apa saja kegiatan keagamaan kita selalu dimanifestasikan dengan seni ya. Itu. Jadi Bapak punya keyakinan, Aji punya keyakinan bahwa budaya itu tidak akan bisa menghilangkan suatu agama. Kecuali memang pemeluknya sudah tidak ada. Pastilah dia akan hilang. Itu saya kira pandangan Aji ya, tentang apakah budaya itu bisa menghilangkan agama. Aji punya keyakinan tidak. Ya. Mungkin ini juga seperti halnya kan di Bali ada seni ukir gitu ya. Iya. Ini salah satu cara manusia untuk menyimpan hidupnya yang dewasa. Kalau kita merujuk ke Nawa Wida Bakti atau 9 cara bakti, itu salah satunya cara bakti itu adalah arcana. Iya, arcana. Jadi umat kita mengungkapkan rasa baktinya dengan cara mewujudkan Tuhan dalam bentuk arca. Tidak itu saja, kita membangun pura juga masuk kategori arcana. Oke, Cik, menanggapi yang tadi, kan contohnya kalau misalnya di India sendiri dikenal dengan Dipawali ya, Cik. Di situ perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau di Bali sendiri, di Hindu Bali sendiri itu dikenal dengan perayaan Hari Raya Galungan. Jadi mungkin itu juga salah satunya ya, Gi, sebagai bahwa budaya yang kita laksanakan ini bersumber dari Weda ya. Iya. Berarti, Iya, baik. Kalau di India ada yang dinamakan dengan perayaan Dipawali. ya. Perayaan Dipawali ini adalah perayaan atas kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau di Bali ada Hari Raya Galungan, juga memperingati hari kemenangan Dharma atas Adharma. Jadi sebenarnya kedua-duanya ini adalah sama peringatannya, tetapi budaya pengungkapan perayaannya itu berlatar belakang budaya yang berbeda. Tetapi intinya adalah sama-sama memperingati kemenangan. Kalau di India tadi dikatakan dengan istilahnya Dipawali, itu dirayakan dengan memasang lampu-lampu warna-warni. Nah, kalau di Bali kita sebagai Hindu Bali biasanya peringatan perayaan itu kita memasang penjor. Jadi di situ kelihatan sekali kemeriahannya. Nah, inilah satu agama yang kita peringati, yaitu momen peringatan kemenangan Dharma atas Adharma, itu diperingati sama-sama bernafaskan Weda, sama-sama bersumber dari Weda, tetapi cara perayaannya, pengungkapan perayaannya itu berbeda sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Tidak di India dan Indonesia saja berbeda. Di Indonesia saja, Hindu di Indonesia saja ada perbedaan-perbedaan. Ya.
Jadi sesuai dengan kelompok masyarakat, latar belakang budaya yang dianut. Jadi oleh sebab itu, mari kita cari persamaannya. Jangan selalu mempertentangkan perbedaan. Kalau kita selalu mencari perbedaan, kita tidak akan maju-maju sebagai umat Hindu. Mari kita cari persamaannya. Kalau persamaannya kita cari, pastilah kita akan maju sebagai umat Hindu. Karena pada dasarnya Hindu itu sama. Ibaratnya kalau Bapak ibaratkan seperti bola salju ya, Hindu itu kemana saja dia akan selalu menyesuaikan dengan budaya setempat. Oleh sebab itu jarang mungkin terjadi pertikaian dimanapun itu masuk, karena dia akan selalu berusaha menyesuaikan dengan budaya setempat, kebiasaan setempat. Saya kira itu. Berarti itu sama halnya dengan konsep desa Kalapatre. Iya. Tempat waktu di keadaannya. Jadi Hindu menyesuaikan dengan tempatnya juga, menyesuaikan dengan waktu dan keadaannya. Iya. Oke, terima kasih Eji atas jawabannya. Oke teman-teman, bisa disimpulkan dari pembahasan kita kali ini bahwa budaya dan juga agama adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan dengan adanya agama, budaya dapat bertahan, begitu juga sebaliknya. Seperti yang Aji sampaikan tadi dalam kutipan bergawan kita, Patram puspam palam toyam, yome baktya prayasati, tat aham bakti paritam, asmami prayatamanaha. Yang artinya bahwa siapapun yang mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, dan setetes air akan aku terima dari bakta yang berhati suci. Oke teman-teman, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Aji ada pesan-pesan untuk kita, persilahkan. Iya, oke. Terima kasih. Pertama, Aji ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada adik-adik DPK Prada Kota Manado yang sudah membuat podcast DPK Prada Kota Manado edisi Pemuda Mengkaji. Ini luar biasa. Harapan Aji ke depan ini terus dilanjutkan. Ya, terus dilanjutkan. Silakan adik-adik wawancarai, gali lagi dari tokoh-tokoh yang lain. Aji selaku Ketua Parisade Kota Manado selalu mendorong agar kegiatan ini bisa diteruskan, dilanjutkan untuk memberikan sedikit pencerahan kepada umat. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ki. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast DPK Prada Kota Manado. Terima kasih.